Diversifikasi aset dengan cryptocurrency. Hey, welcome back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Selalu akan ada banyak pro dan kontra berkaitan dengan semua hal. Dan tentunya kalau saya harus mengatakan melakukan diversifikasi aset dengan cryptocurrency, ada juga yang berpikir demikian. Nanti dulu. Kalau berbicara mengenai diversifikasi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan diversifikasi? Diversifikasi adalah sebuah konsep sederhana untuk tidak mempertaruhkan segalanya pada satu hal. Misalnya, seumur hidup hanya menabung uang di satu bank. Sebenarnya ada banyak sekali risiko yang akan terjadi, yang mungkin saja terjadi bila kita melakukan hal tersebut. Pertama, misalnya banknya bangkrut. Nabung dong pada beberapa bank, itu diversifikasinya. Yang kedua, bunga bank kecil. Ya udah, jawabannya adalah nabung dong dalam bentuk lain, misalnya emas gitu. Yang selanjutnya, tabungan belum banyak nggak taunya sakit. Ya kalau gitu punya dong asuransi. Artinya jangan mengalokasikan hanya dengan uang ditabung, tapi juga dengan memproteksi diri. Nah, itulah sebenarnya konsep dasar dalam diversifikasi. Apa itu? Selalu membagi keputusan akan sesuatu, bukan hanya pada satu hal. Dalam berinvestasi, maka kita sebenarnya dibebaskan untuk mendiversifikasikannya kepada banyak pilihan yang ada di dunia. Coba tanya sama yang memulai investasi saham di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Tahun 2020, 2 tahun terakhir mulai dari 2019 atau 2018. Pasti banyak cerita sedihnya. Tapi di waktu yang sama justru harga emas naik dengan sekencang-kencangnya. Nggak percaya? Coba Anda lihat dengan chart di layar Anda. Ini adalah kondisi dari indeks harga saham gabungan yang mengalami penurunan tajam di akhir tahun 2019. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan dengan menggunakan rentang waktu yang sama. Saya akan coba ambilkan grafik harga emas dunia. Anda juga bisa lihat chartnya di layar Anda. Iya, lihat nggak bahwa ketika indeks harga saham gabungan mengalami penurunan dengan time frame yang sama, ternyata emas mengalami kenaikan meninggalkan dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Terasa menyesal dengan tidak membeli emas? Oke, saya akan mengambilkan cryptocurrency tertua bernama Bitcoin dan akan saya compare juga dengan pergerakan harga indeks harga saham gabungan dengan harga emas dengan time frame yang sama-sama sama. Maka apa yang Anda temukan? Yang Anda temukan menarik bahwa sebenarnya ada terjadi lonjakan yang signifikan dengan time frame yang sama, membuat Anda memiliki kenaikan atas aset bila Anda memiliki Bitcoin justru lebih tinggi dibandingkan Anda memiliki emas dan saham atau berinvestasi pada indeks harga saham gabungan. Tambah menyesal dalam 2 tahun ini tidak memiliki cryptocurrency bernama Bitcoin? Oke. Bila kita melihat perjalanan Bitcoin, kita mundurkan dari tahun 2015, harga Bitcoin sudah naik 30 kali lipat, Bapak Ibu. Dulu harganya hanya Rp3.000 karena belum banyak orang tahu bagaimana cara kerja dan fungsinya. 7 tahun kemudian, 2016, harga Bitcoin menyentuh Rp6 juta per satu Bitcoin. Dan hari ini, di tahun 2020, satu Bitcoin seharga Rp130 juta. Sehingga sebenarnya bila Anda tahu bahwa dunia berputar, tapi makin hari makin canggih, maka saran saya coba pelajari dan pikirkan untuk mulai melirik Bitcoin sebagai aset diversifikasi Anda juga. Bagi Anda yang belum terlalu catch up dengan digital asset bernama cryptocurrency, maka saya akan coba kembali review di vlog kali ini. Pertama, Bitcoin seperti cadangan emas di dunia, jumlahnya terbatas. Untuk Anda yang belum tahu bahwa jumlah Bitcoin di dunia hanya ada 21 juta Bitcoin selamanya. Yang kedua, cryptocurrency ini aman karena menggunakan sistem blockchain yang hingga detik ini tidak dapat diretas. Investasilah pada Bitcoin sebagai pilihan utama digital aset Anda karena nilai transaksinya di tahun 2018 bahkan pernah mencapai 1,8 triliun US dollar dan hingga hari ini sebagai market cap atau kapitalisasi terbesar untuk koin-koin yang ada di dunia. Bitcoin juga merupakan mata uang kripto yang paling liquid yang menarik minat banyak pengguna. Harga Bitcoin menunjukkan keseimbangan terbaik di antara aset kripto lainnya. Nah, kalau kamu mau mulai investasi Bitcoin, bisa gunakan aplikasi bernama
Pintu, aplikasi termudah untuk jual beli Bitcoin dan aset kripto lainnya. Satu hal yang membedakan Pintu dari kompetitor lainnya, menurut saya, adalah fiturnya yang hanya fokus kepada mobile apps. Nah, kalau misalnya Anda lihat dengan aplikasi lain, maka ada juga yang web-based, tapi Pintu ini mengambil sudut pandang tersendiri, yaitu mobile apps saja. Sehingga pasti UI dan UX-nya selalu lebih dipikirkan. Cara pakainya juga gampang, mudah dan sangat praktis. Pengguna dapat investasi dan jual beli cryptocurrency dengan instan. Di Pintu kamu bisa mulai berinvestasi dari Rp55.000. Sangat murah saya kira. Bahkan dengan budget yang kecil, siapapun bisa memulai investasi pada aset kripto. Beberapa produk Edge dari Pintu, beli dan jual kripto mudah dan praktis, cukup download aplikasinya. Kirim dan terima kripto antara pengguna Pintu instan dan gratis. Ini juga suatu nilai yang sangat bagus untuk Anda pertimbangkan. Transaksi instan, harga final, ini yang membedakan. Berbeda dengan yang lain, aplikasi Pintu lebih cepat untuk memulai mau coba investasi di kripto. Operationnya ada customer service 24/7, artinya apa? Artinya dibuka selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Dari daftar sampai KYC-nya disetujui mudah, kurang dari 10 menit, dan saya juga sudah coba. Withdraw juga pada saat ini yang termurah, cuma 4.500, biasanya 1% atau minimum charge-nya 25.000. Jadi kalau misalnya punya aset cuma 500.000, sudah habis ongkos transfer withdraw saja. Setelah atau tarik tunai di Indonesia pada aplikasi Pintu ke bank manapun di Indonesia pun bisa Anda lakukan. Wallet di Pintu juga unik, ini yang menarik yang saya juga jadikan sebagai poin plus, di mana wallet di Pintu juga sangat unik karena terintegrasi langsung dengan stable rupiah token. IDRT, di mana satu IDRT sama dengan 1 Indonesian rupiah. Semua saldo yang tercatat, baik itu IDRT, ERC20 token ataupun Ethereum, dan IDRTB, BEP2 token, dan Binance Change akan tercatat sebagai saldo rupiah di wallet rupiah pengguna, sehingga Anda sangat mudah untuk melihat total equity ataupun modal ataupun saldo yang Anda miliki. Pintu telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti), di mana Bapepti merupakan lembaga yang resmi mengawasi dan mengatur regulasi kripto di Indonesia. Terdaftarnya Pintu di Bapepti menunjukkan komitmen untuk aplikasi Pintu patuh terhadap regulasi kripto yang berlaku di Indonesia, sehingga investasi di Pintu dijamin aman dan memiliki payung hukum yang jelas. Bila Anda ingin mendaftar pada aplikasi Pintu, silakan Anda akses pada kolom deskripsi. Demikian sharing saya kali ini, semoga bisa memberikan insight terhadap diversifikasi aset Anda. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.